Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya dari kelas 11 IPA 1, SMA Negeri 3 Polewali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep berkarya seni rupa dua dimensi. Di mana pada video kali ini saya memiliki 5 poin-poin penting atau 5 pokok pembahasan dari konsep berkarya seni rupa dua dimensi. Di mana yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu unsur-unsur, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip, yang keempat yaitu alat, bahan, media, dan yang kelima yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Masuk ke poin yang pertama yaitu poin definisi. Di mana mendengar kalimat karya seni rupa dua dimensi, pasti kita terpikir tiga kata kunci, yaitu yang pertama, berbentuk bidang datar, yang kedua yaitu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja, yang ketiga yaitu hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, yaitu sisi depan. Sehingga, secara sederhana, kita dapat mengartikan karya seni rupa dua dimensi sebagai suatu karya seni rupa yang berbentuk bidang datar sehingga hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja dan juga hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, yaitu sisi depan. Sehingga dari definisi singkat yang sudah saya berikan tadi, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang dikategorikan sebagai karya seni rupa dua dimensi. Sebagai berikut, saya akan memberikan contoh karya seni rupa dua dimensi. Di mana yang pertama yaitu lukisan The Starry Night dari pelukis yaitu Vincent van Gogh. Dan yang kedua yaitu lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh. Baik, masuk ke poin yang kedua yaitu unsur-unsur. Di mana unsur-unsur seni rupa adalah unsur-unsur visual yang dapat dilihat wujudnya, yang digunakan untuk membentuk karya seni rupa. Di mana wujud atau unsur-unsur seni rupa dapat berupa garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, nada gelap terang, dan ruang. Baik, masuk ke unsur yang pertama yaitu unsur titik, di mana unsur titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar, karena unsur titik dapat dikembangkan menjadi beberapa unsur seperti unsur bidang ataupun unsur garis. Masuk ke unsur yang kedua yaitu unsur garis, di mana unsur garis adalah unsur seni rupa yang terbentuk karena adanya tarikan atau garisan dari satu titik ke titik lainnya. Masuk ke unsur yang ketiga yaitu unsur bidang, di mana unsur bidang adalah unsur seni rupa yang dapat berupa permukaan datar, di mana unsur bidang bisa dibagi menjadi dua yaitu bidang geometri ataupun bidang tak beraturan. Masuk ke unsur yang keempat yaitu unsur bentuk, di mana unsur bentuk adalah unsur seni rupa yang merupakan penggabungan dari beberapa unsur bidang. Nah, masuk ke unsur yang kelima yaitu unsur warna, di mana unsur warna adalah unsur seni rupa yang dihasilkan ketika cahaya yang mengenai suatu objek dipantulkan kembali ke mata. Di mana unsur warna dibagi menjadi tiga yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Masuk ke unsur yang keenam yaitu unsur tekstur, di mana unsur tekstur adalah unsur-unsur seni rupa yang bisa mempengaruhi indera peraba, di mana unsur tekstur pada karya seni rupa dua dimensi dapat berupa tekstur kasar dan tekstur halus. Masuk ke unsur yang ketujuh yaitu unsur gelap terang, di mana unsur gelap terang dapat timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Masuk ke unsur yang terakhir atau unsur ruang, di mana unsur ruang adalah unsur-unsur seni rupa yang bersifat semu. Karena unsur ruang dapat didapatkan dari kesan penggambaran yang datar, pipih, menjorok, cekung cembung, mendekat atau jauh, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip seni rupa dua dimensi. Di mana prinsip yang pertama adalah kesatuan, di mana kesatuan atau unity adalah wadah untuk unsur-unsur dalam karya seni rupa dua dimensi, sehingga unsur tersebut dapat saling berhubungan satu sama lain sehingga tidak ada yang berdiri sendiri. Prinsip yang kedua yaitu keseimbangan, di mana keseimbangan selalu berkaitan dengan berat ringannya suatu karya seni, sehingga memiliki daya tarik di setiap sisinya.
Prinsip yang ketiga yaitu irama atau ritme, di mana irama atau ritme merupakan pengulangan dari satu unsur atau lebih secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. Dapat berupa wujud bentuk, garis, ataupun warna. Prinsip yang keempat yaitu komposisi, di mana komposisi adalah salah satu prinsip yang menjadi dasar dari segala sesuatu keindahan dalam karya seni rupa, di mana komposisi berhubungan tentang penyusunan unsur-unsur sehingga terlihat rapi atau serasi. Prinsip yang kelima yaitu proporsi atau kesebandingan, di mana prinsip ini harus dapat membandingkan bagian satu dengan bagian yang lainnya agar terlihat selaras dan enak dipandang mata. Prinsip yang keenam yaitu pusat perhatian, di mana prinsip pusat perhatian disebut juga prinsip dominasi, di mana prinsip ini menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol dan terlihat berbeda dari benda lain yang ada di sekitarnya. Masuk ke prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip keselarasan atau harmoni, di mana prinsip harmoni adalah prinsip yang menyatukan unsur yang ada di dalam karya seni rupa dari berbagai bentuk yang berbeda dan muncul karena adanya keselarasan dan tidak bertentangan. Masuk ke prinsip yang kedelapan yaitu gradasi, di mana prinsip gradasi merupakan susunan perpaduan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan dalam karya seni rupa secara berangsur-angsur. Prinsip yang kesembilan yaitu penekanan atau kontras, di mana kontras merupakan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan, di mana perbedaan yang mencolok seringkali terletak di bagian warna, bentuk, ukuran, sehingga karya seni rupa tidak terkesan selalu lama. Baik, masuk ke poin yang keempat yaitu alat, bahan, media. Yang pertama yaitu alat, di mana alat dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni rupa yang bersifat tak akan habis atau tak dapat habis dan juga bersifat keperkakasan. Di mana pada slide ini saya memberikan contoh dari alat yang sering digunakan dalam karya seni rupa dua dimensi seperti kuas, palet cat, pisau palet, dan easel. Lanjut ke bahan, di mana bahan dapat kita definisikan sebagai suatu benda yang digunakan dalam proses pembuatan karya seni rupa yang bersifat akan habis atau dapat habis. Di mana pada slide ini juga saya memberikan contoh bahan yang sering digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi, seperti cat air, cat akrilik, cat minyak, pensil, pensil warna, dan lain sebagainya. Masuk ke media, di mana media merupakan tempat untuk kita mengekspresikan atau mewujudkan karya seni kita. Di mana pada slide ini juga saya memberikan contoh dari media, di mana media yang biasa digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi, yang pertama itu kanvas, kertas, kain, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke poin yang kelima yaitu teknik-teknik seni rupa dua dimensi. Teknik yang pertama yaitu teknik linear, di mana teknik linear merupakan cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik itu garis lurus maupun garis lengkung. Teknik yang kedua yaitu teknik blok, di mana teknik blok merupakan cara menggambar suatu objek dengan menutup objek menggunakan satu warna saja, sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluetnya. Teknik yang ketiga yaitu teknik arsir, di mana teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang suatu objek yang kita gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Teknik keempat yaitu teknik Dussel, di mana teknik Dussel adalah cara menggambar untuk menentukan gelap terang suatu objek yang kita gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan secara posisi rebah atau posisi miring, kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. Teknik yang kelima yaitu teknik pointillis, di mana teknik pointillis merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan media berupa pensil, pena, pastel, cat, dan lain-lain dengan cara dititik-titikkan sehingga membentuk suatu objek atau gambar yang kita inginkan. Teknik yang terakhir yaitu teknik akuarel, di mana teknik akuarel merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan cat berbahan air atau cat air
dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya dapat tampak seperti transparan atau tembus pendang. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi karya seni rupa dua dimensi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.